salisan yang berikutnya adalah wal fatwa bi ghairi ilmin wa ta'limin. Berfatwa tanpa ilmu dan tanpa belajar dari orang lain, dari para guru. Berfatwa menyampaikan hukum-hukum agama tanpa ilmu, ya, bi ghairi ilmin min indihi wa ta'limin min ghairihi. Tanpa ilmu yang dia miliki dan tanpa belajar ta'lim, ya, min ghairihi, dari orang lain. Ini juga termasuk dosa besar. Hati-hati ya. Berbicara dalam hukum-hukum agama, dalam kesimpulan-kesimpulan agama, itu hendaknya jangan setiap orang masuk wilayah ini. Biarkan orang-orang yang berilmu, para da'i, para ustadz, para kiai, para habaib, para masyayikh, para alim ulama itu yang berbicara. Untuk masyarakat awam itu lebih baik diam dan menyerahkan kepada ahlinya. Ya, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiru as-sa'ah. Kalau perkara itu sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Jadi salah satu tanda hari kiamat itu sudah dekat ketika sesuatu termasuk masalah agama itu diserahkan orang yang bukan ahli dalam masalah tersebut. Ya, itu sudah ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat. Ya, karena memang berat sekali, Pak, berat sekali itu. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, Nabi kita Muhammad SAW sabda, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus samai wal ardi. Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka para malaikat di langit dan di bumi semua melaknat orang itu. Jadi seorang yang berbicara, berfatwa apalagi tanpa ilmu, maka akan dilaknat oleh seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi. Didoakan laknat oleh para malaikat, dan tentunya doa laknat para malaikat itu mustajab, ya, sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini dilarang dan diharamkan? Dan ini maaf ya, fenomena saat ini, di zaman-zaman kita saat ini, na'udzubillah min dzalik, begitu banyak kita dapatkan orang-orang awam, orang-orang yang tidak punya ilmu agama, orang-orang yang pas-pasan, tapi begitu berani, begitu lancang berbicara dalam masalah hukum-hukum syar'i, hukum-hukum agama. Bahkan masuk ranah-ranah yang itu cuma dimasuki oleh imam-imam besar, oleh para ulama, menghakimi tentang sesuatu itu bid'ah, menghakimi tentang sesuatu itu haram, berbicara dalam masalah ilmu hadis, tentang masalah hadis, masalah tafsir Al-Quran, tentang masalah yang berkaitan dengan harga diri seseorang, hukum takfir, pengkafiran, takfir, mengkafirkan seorang muslim, kemudian membid'ahkan seorang muslim, mengeluarkan seorang muslim dari ahlu sunnah wal jamaah, itu dilakukan oleh orang-orang awam. Mereka yang tidak punya kompetensi tentang masalah itu, tidak punya kemampuan, kapabilitas tentang masalah itu sama sekali. Mungkin ngajinya aja sebulan sekali, nggak bisa baca kitab, nggak bisa baca kitab-kitab para ulama, nggak pernah belajar ilmu-ilmu dasar, tidak pernah duduk di hadapan para ulama, tapi berbicara sebegitu beraninya, ya, melakukan hal-hal tersebut. Karena ini dilarang, ya. Maaf, hadis tadi diriwayatkan oleh rawahu Ibnu Asakir. Ya, rawahu Ibnu Asakir dari Ali radhiyallahu taala anhu. Kenapa di sini masalah ini sangat berbahaya sekali, Bapak Ibu sekalian? Karena orang ini telah mengkabarkan sesuatu hukum dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Padahal itu hukumnya enggak boleh. Maka termasuk dosa yang paling besar itu apa? Antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum-hukumnya tanpa dasar ilmu pengetahuan yang kalian ketahui. Para ulama saja itu kalau kita lihat mereka, imam-imam besar, para ulama mujtahidin, itu
sangat warok sekali, sangat hati-hati kalau sudah bicara tentang ilmu agama. Kalau ditanya banyak yang tidak menjawab, kalau ditanya dilimpahkan kepada orang yang lebih alim di masa itu, kepada ulama yang lebih alim daripada dia. Nah, sekarang tidak. Sekarang tidak. Saya pernah mendapatkan sebuah hal lucu itu. Saya pernah membahas sesuatu secara ilmiah, saya sampaikan dalil-dalilnya. Tidak cukup 1-2 dalil, mungkin 5 atau 7 dalil itu. Dikomentari oleh seseorang, ya anak ABG itu aja. Itu menyampaikan, kok Ustadz menyampaikan hukum agama tanpa dalil. Yang saya sebutkan tadi 7 dalil itu apa gitu. Ini lucu-lucu sekali ya, anak-anak lucu ya. Jadi begitu ya, ini fenomena yang sangat luar biasa. Sampai para ulama itu mengatakan bahwa harus ada mufti, juru fatwa yang benar-benar alim ya. Itu wayajibu fi kulli masafati qasrin muftin. Jadi diusahakan pada setiap jarak sholat qasar, boleh dikosor itu, jarak itu sholat itu boleh dikosor. Dikosor itu diringkas 4 jadi pinten 2. Itu berapa? Sekitar 81 kilometer. Pada setiap jarak 81 kilometer, per setiap jarak itu minimal harus punya mufti 1, harus punya juru fatwa, seorang ulama ahli fatwa 1 orang minimal itu. Kalau tidak ada bahaya sekali nanti. Syukur bisa lebih dari 1. Oke? Syukur bisa lebih dari 1. Ya, sekarang yang banyak bukan mufti ya. Orang-orang yang maaf sok tahu ya, sok tahu. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ardabili, Al-Imam Ardabili Asy-Syafi'i. Beliau itu dari Kurdistan, dari Iran. Dalam kitabnya Al-Anwar, judul aslinya itu Al-Anwar li A'malil Abror. Ya, beliau wafat tahun 735 Hijriah. Ini penting kita pahami bersama, kita indahkan nasihat ini. Mari kita serahkan masalah agama, fatwa, kesimpulan-kesimpulan agama itu kepada ahlinya yang memang punya basic keilmuan yang cukup, punya amanah dan memiliki metode belajar yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya itu, memiliki sanad transmisi ilmu sampai Nabi Muhammad SAW. Dari dia, gurunya terus ke atas, ketemu para imam 4 misalkan, dan murid-muridnya terus ke atas, tabi'i sampai sahabat, sampai Nabi Muhammad SAW. Makanya menghindari belajar sama ustadz-ustadz yang enggak jelas keilmuannya dari mana, belajarnya kemana, punya sanad enggak sampai Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan otodidak, belajar sendiri, bahaya itu. Ustadz yang belajar sendiri otodidak itu bahaya. Mangkana syaikhuhu kutubuhu kana akhtahu aktsar min shawabi. Siapa yang gurunya buku, maka kesalahannya akan lebih banyak dari kebenarannya. Dalam riwayat lain, siapa yang gurunya buku, maka itu seperti belajar kepada setan. Hati-hati sekali. Saya kemarin tuh mendapatkan sebuah video. Ada orang begitu ngegas berbicara hukum-hukum agama, itu baca kitab gundul begini, hancur semua, salah semua. Jadi per baca itu per paragraf saja itu salahnya bisa lebih dari 10. Paragrafnya pendek, itu baca kitab aja salahnya lebih dari 10. Kalau salah baca kitab itu wajar. Misalkan 5 lembar atau 7 lembar atau 3 lembar salah satu itu wajar. Kadang orang baca itu sok keliru kelirunya itu bukan karena nggak paham, tapi karena sepulisan atau salah melihat, itu wajar 1-2. Nah, ini satu paragraf itu lebih dari 10. Paragrafnya pendek, ini berarti benar-benar nggak bisa baca kitab.
Loh kok begitu luar biasanya memproklamirkan diri sebagai ustadz, menghakimi banyak masalah, bahkan maaf sampai menuduh orang lain melakukan hal-hal yang ini salah menurut dia. Wah, ini bahaya sekali ini. Saya nggak pengen menyebutkan nama ustadznya. Jadi harus paham benar Pak. Bisa nggak baca kitab? Coba diuji dulu baca kitabnya lah. Kalau nanti lancar ya. Bisa diuji baca kitabnya, bisa nge-Arab nggak? Sampai apa belajar bahasa Arabnya? Itu baru bahasa Arabnya. Sampai nggak? Jangan-jangan nggak pernah belajar Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Kita harus belajar dari bawah, Jurumiyah dulu. Ya, Jurumiyah syarahnya pakai Mukhtasar Jiddan karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian naik nanti pakai Tuhfatus Saniyah, terus naik pakai Mutamimah ala Jurumiyah, pakai kitab Syarah Al-Kawakib Durriyah, naik lagi pakai Qatrun Nada. Nanti polnya ujungnya tertinggi belajar Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu 1000 bait tentang nahwu, gramatika bahasa Arab dan shorof itu. Ya saya nggak sombong, saya khatam itu Alfiyah Ibnu Malik 2 tahun full khatam, selesai belajar itu pada seorang syekh. Jadi ini bukan untuk pamer-pameran, cuma saya tuh bagaimana prihatin sekali dengan kondisi saat ini, prihatin sekali, dan banyak yang terlalu sembrono dan berani, apalagi sekarang kan eranya media sosial Pak. Di Facebook, itu mau ngomong apapun kan nggak ada filternya. Mau yang nggak paham sama sekalipun itu bisa ngomong, bisa membuat status, bisa melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan tanpa ada filter sama sekali, karena sudah tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tidak punya rasa malu, ya, memamerkan kebodohannya kepada umat, dan dia tidak ngerti bahwasanya nanti itu akan menjadi dosa jariah dia sampai alam kubur. Ketika salah itu akan menjadi dosa jariah dia sampai alam kubur. Wallahul musta'an.